Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di Celengan Film. Apa kabar nih? Mimin selalu doain kalian dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Dan ada film cocok lagi nih buat kalian. Rugi deh kalau nggak nyimak. Filmnya berjudul Girl vs Gangster. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan gedung yang sangat tinggi. Di sana kita akan melihat beberapa orang gadis yang cantik-cantik, yang mana mereka bersahabat sejak kecil. Sebelumnya mari Mimin perkenalkan dulu. Yang pertama ada Jialan, lalu Siwen, dan yang terakhir adalah Kimi. Nggak pakai Hime. Pada saat itu mereka melompat dari gedung tinggi tersebut dan cerita pun dimulai. Scene berpindah pada 10 tahun yang lalu, di mana Kimi terbangun karena seseorang datang ke rumahnya. Ternyata dia adalah Siwen. Ia datang ke rumah Kimi dengan wajah yang sedih dan berniat ingin melepaskan waktu di rumah Kimi. Siwen bersedih bukan karena patah hati, melainkan terharu karena kekasihnya melamarnya dan akan segera menikah. Di saat itu Kimi pun terharu. Siwen, 你愿意当我的老婆吗？ Dan untuk mengungkapkan perasaan bahagia itu, Kimi mempunyai rencana untuk mengajak Siwen berlibur ke suatu tempat. Keesokan paginya, mereka terlihat sedang memilih tujuan yang tepat untuk dikunjungi. Di saat itu, adik Siwen yang bernama Cingcing ingin ikut liburan bersama mereka. Tak lama kemudian datang seseorang yang bukan lain adalah Jialan. Perlu diketahui, Jialan adalah salah satu sahabat dari Siwen. Namun, hubungan antara Jialan dan juga Kimi tidaklah akur sejak lama. Jialan sering sekali memamerkan apa yang dia punya, sehingga membuat Kimi menjadi risih. Setelah itu, mereka pun akhirnya menetapkan liburan ke negara Palu Arit atau Vietnam. Sesampainya di sana, lagi-lagi Jialan berulah membuat Kimi menjadi jengkel. Kemudian saat mereka akan menemui supir taksi yang menjemput, si supir taksi bingung karena muka yang ada di foto sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja foto tersebut adalah foto saat mereka duduk di bangku SMA. Mimin aja nyesel, soalnya teman Mimin dulu yang hitam sekarang jadi ganteng banget. Maksud Mimin cantik banget. Lanjut. Di tengah jalan mereka mendapatkan telepon dari Xiaomei. Xiaomei ini adalah salah satu teman sekolah mereka. Ia tinggal di Vietnam untuk bekerja. Di saat itu Xiaomei mengundang mereka pada acara pesta temannya dan mereka pun berangkat. Saat malam tiba, dengan limosin mereka diantarkan pada pesta tersebut. Di sana mereka dipertemukan pada seorang bos yang bernama Bao Son. Kimi dan Jialan saling beradu untuk menarik perhatian bos tersebut. Hingga akhirnya Kimilah yang mampu menarik perhatiannya. Kemudian mereka diajak masuk ke dalam pesta tersebut. Di dalam mereka diperlihatkan sebuah pertunjukan. Akan tetapi seorang pria mengejutkan semua penonton, di mana ia tak sengaja mengenai perempuan tersebut tepat di payudaranya. Saat semua panik, si Bao memberitahu mereka bahwa tidak perlu khawatir karena payudara milik perempuan tersebut hanyalah palsu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang pengendara motor masuk ke dalam acara tersebut dan melakukan atraksi. Tak disangka, pengendara tersebut adalah wanita Sugeng atau Susu Ageng yang bernama Tranha. Ia adalah tangan kanan Bao, dan diketahui ia baru saja menangkap pencuri yang mencuri barang bos Bao. Tranha bahkan membawa kedua bola mata pencuri itu. 好的，这双眼球帮我放进黄色保险柜里。 黄色保险柜是放手指的。 Di acara sambutan, Bao mengajak mereka untuk bernyanyi dan berdansa. Dan di saat itu, Kimi dan Jialan saling berebutan menyumbangkan lagu untuk menarik perhatian Bao. Acara kemudian dilanjutkan di luar. Saat itu, Siwen dan Jialan mencari Kimi. Rupanya, Kimi baru saja memenangkan lomba minum di acara tersebut. Kemudian, saat melihat Jialan, Kimi menantang Jialan untuk beradu minum dengannya. Awalnya Jialan menolak, namun ia terpaksa harus ikut karena paksaan.
哎呦，最后一次的单身 party，我跟你一起啦！我们来了，我们来了，走了，来了来了。 Dan di sisi lain, Siwen juga turut serta dalam challenge tersebut. Hingga akhirnya ternyata mereka disuguhkan dengan minuman yang terlihat sangat keras. Bahkan di dalamnya terdapat kalajengking. Saat Siwen minum, tak lama kemudian ia pun tak kuat dan malah tumbang duluan. Sementara Jialan dan Kimi masih bertahan. Bahkan Kimi rela memakan kalajengking tersebut untuk memenangkan pertandingan. Setelah menang, ia kemudian dibawa oleh Bao ke suatu ruangan pribadinya. Tak diduga ternyata ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Sesampainya di kamar, Bao memamerkan cincin berliannya kepada Kimi, sehingga membuat Kimi menjadi kagum dengan bos kaya raya tersebut. Kemudian ketika akan terjadi pengenceritan, Tranha datang memberikan kabar bahwa barang yang dipesan Bao telah datang dan siap untuk diinspeksi. Kemudian Bao lalu mengatakan kepada Kimi bahwa ia akan pergi sebentar untuk urusan bisnis. Setelah itu Kimi masih terkagum dengan cincin yang mengkilau milik si bos tersebut. Ia lalu mengecek keasliannya dengan cara digigit. Namun hal tersebut membuat dirinya tak sengaja malah menelan batu cincin tersebut. Seketika ia pun panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Tidak lupa ia juga membangunkan Siwen dan juga Jialan untuk pergi dari tempat tersebut. Saat mereka kabur, di jalan mereka bertemu dengan seseorang yang disangkanya adalah supir taksi. Supir taksi tersebut adalah orang yang mengintai Bao. Alhasil mereka yang mabuk berat malah dibawa oleh orang tersebut jauh dari tempat itu. Dan tak disangka-sangka mereka dibawa ke negara lain yaitu Kamboja. Paginya mereka terbangun dan terkejut saat melihat kondisi mereka telanjang bulat. Dan adiknya Siwen tidak bersama dengan mereka. Tak lama kemudian Siwen juga terkejut ketika melihat tato yang berada di leher Jialan. Singkatnya, mereka menggunakan penutup badan seadanya untuk mencari pertolongan. Dan tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah rumah. Di sana, mereka bertemu dengan pemilik rumah yang mirip dengan Mike Tyson. Orang itu bernama Dragon. Saat itu, Jialan rupanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Jialan semakin kagum dengan Dragon setelah melihat beberapa foto dan penghargaan yang telah dicapai oleh Dragon. Saat mereka meminta sebuah pakaian dan akan mengambil pakaian tersebut, mereka terkejut karena ada harimau peliharaan Dragon yang nangkring di sana. Really obedient, don't worry. Please help yourself. Setelah itu, mereka juga tidak menemukan baju di sana, yang mana hanya ada celana membuat mereka terpaksa menggunakan celana tersebut sebagai penutup badan mereka. Setelah itu, Jialan meminta Dragon untuk membuka rantai yang terpasang di tangannya. Namun, Dragon mengatakan bahwa tangannya telah lemah sejak beberapa kali mengikuti kompetisi tinju. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan mencari seseorang untuk membukakan rantai tersebut. Kemudian Kimi tiba-tiba sakit perut, sehingga Jialan juga harus ikut karena tangannya terikat satu sama lain. Sementara itu, saat Siwen dan Dragon berbincang, Dragon melihat tato yang ada di belakangnya. Ia lalu mengatakan bahwa tato tersebut dibuat oleh orang Vietnam. Beberapa saat kemudian, diketahui Dragon akan mengantarkan mereka ke sebuah stasiun. Di sisi lain, Bao memerintahkan anak buahnya untuk menangkap gadis-gadis tersebut. Singkat cerita, gangster tersebut menemukan mereka di sebuah jalan, hingga terjadilah adegan kejar-kejaran. Kemudian mereka terjebak macet membuat mereka harus turun dan lari meninggalkan mobilnya. Di sebuah sungai mereka mencoba menyamar menjadi penjual sayur. Akan tetapi pada akhirnya mereka ketahuan juga. Kemudian Dragon mencoba menghadapi para gangster tersebut sendirian. Di sana ia juga memperlihatkan ototnya yang besar. Lalu ia pun mengamuk. Namun tak lama kemudian usahanya pun sia-sia. Saat itu Dragon memutuskan lompat ke perahu yang telah dibawa oleh para gadis tersebut, sehingga aksi kejar-kejaran berlanjut di sungai itu.
Di akhir kejaran itu, perahu gangster menabrak salah satu perahu yang berada di sungai tersebut, sehingga Si Wen dan lain pun berhasil lolos dari kejaran gangster tersebut. Singkat cerita, Jialan dan Dragon berpisah di stasiun. Di sana mereka menghayal bak berpisah di medan perang. Setelah berada di dalam kereta, mereka mendapat sebuah telepon dari seseorang yang menyuruh mereka untuk membuka kotak yang terikat pada rantai itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat isi dalam kotak tersebut. Di sini mereka diminta untuk menghabiskan semua batang emas tersebut dalam waktu yang singkat. Hal tersebut adalah syarat untuk menyelamatkan Jinjing adiknya. Dan ketika itu mereka memulainya dengan membeli mobil mewah dan makan makanan enak. Tapi begonya, si emang-emang ini tak mau dibayar dengan emas tersebut. Dia malah memilih anting-anting palsu milik Si Wen. Kemudian mereka melanjutkan ingin berbelanja di mall termewah di kota itu. Di tengah jalan, mobilnya mogok hingga mereka melihat sebuah gereja dan berniat menyumbangkan emas itu ke gereja. Di dalam gereja ternyata sedang ada upacara pemakaman. Di sana mereka terpaksa menyamar menjadi teman si mendiang. Ketika mereka ingin memberikan emas ke mendiang, si mendiang ternyata memberikan wasiat bahwa siapapun temannya ia meminta untuk dicium untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah mall untuk berbelanja di sebuah butik. Di sana terlihat Tranha mengawasi mereka dari kejauhan dan kemudian menyamar menjadi kasir untuk menawarkan mereka sebuah kapal pesiar. Sesampainya di kapal, para gangster pun telah menunggunya sehingga pertarungan pun tak bisa dielakkan. Saat terpojok, mereka lalu memutuskan untuk melompat dari kapal itu dan mendarat di sebuah kapal patroli. Singkatnya, akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Di sana foto mereka telah terpampang. Saat mengira menjadi buronan, mereka malah mendapatkan sebuah ucapan terima kasih dari kepolisian karena telah membantu menangkap penjahat besar di kota itu. 非常谢谢你们昨天协助警方逮捕了头号通缉犯。这个通缉犯我们已经找了很久了。 Dan sebelum dibawa ke kantor polisi, mereka tak menyadari bahwa semalam mereka pergi ke sebuah klub striptis cowok. Setelah itu, mereka pun kembali di klub tersebut, bermaksud untuk menanyakan tato yang berada di punggungnya. Sesampainya di dalam, semua cowok di klub tersebut terlihat babak belur dan ketakutan ketika melihat Si Wen dan temannya datang. Dari rekaman CCTV, ternyata mereka telah mabuk berat dan membuat kekacauan di tempat itu. Kemudian Si Wen lalu menanyakan kepada mereka tentang tato tersebut. Dan tiba-tiba seorang cowok ganteng mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat tato tersebut, sama seperti yang ada pada dadanya, sambil tersenyum manis. Hal itu rupanya membuat Si Wen tak sadarkan diri dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sambil menunggu, Kimi dan Jialan menceritakan ceritanya satu sama lain. Di sini Kimi mengatakan bahwa sebenarnya dia iri kepada Jialan karena mempunyai pasangan yang sempurna. Namun Jialan mengatakan bahwa apa yang dilihat Kimi tak sesempurna yang ia lihat. Dia mengatakan bahwa pacarnya telah selingkuh dengan wanita lain. Dan saat ini ia jatuh cinta kepada Dragon. Setelah itu, Kimi dan Jialan menemui Si Wen di ruangannya. Di sini Si Wen menangis sambil mengatakan 3 bulan. Sontak Kimi dan Jialan pun bersedih saat itu. Tak lama kemudian calon suami Si Wen menghubunginya. Saat itu Si Wen tidak mau membuat calon suaminya tahu bahwa dia hamil. Ia lalu membohonginya dan mengatakan dirinya sedang berada di panti pijat. Setelah itu Si Wen kembali mendapatkan telepon. Saat itu ia mendapatkan undangan untuk bermain di sebuah kasino. Dan saat itulah terbesit rencana untuk menghabiskan emas tersebut. Saat berjudi, emas tersebut bukannya habis tapi malah bertambah. Sampai pada akhirnya Si Wen mendapatkan undangan untuk melawan dewa judi. Dan terjadilah pertarungan judi sengit di antara mereka.
Kemudian saat Siwen mengira kalah, ia justru dapat mengalahkan dewa judi tersebut. Dan setelah itu, bos gangster tersebut yang tidak lain Bao datang untuk menagih cincin yang diberikan kepada Kimi waktu itu. Ketika itu, datang seseorang bertopeng di tengah-tengah mereka. Namun naas, manusia bertopeng itu pun dapat ditangkap oleh anak buah Bao. Di sini diketahui orang tersebut adalah istri dari Bao yang telah lama menghilang. Adapun alasannya karena Bao selalu bermain perempuan, hingga akhirnya Bao pun meminta maaf kepada istrinya dan menjadi rujuk kembali. Di sana mereka mengungkapkan rasa bahagianya dengan menyanyi mirip film India. Singkatnya, Bao pun mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya. Di sana terungkap fakta bahwa istrinya lah yang memberikan emas tersebut kepada mereka. Di tengah obrolan itu, si Kimi rupanya ingin buang air besar. Saat itu ternyata tak sengaja cincin itu keluar dari lubangnya. Dan kemudian Kimi berniat untuk mengembalikan cincin tersebut kepada pemiliknya. Di akhir cerita kita kembali pada adegan pertama, di mana saat mereka melompat ternyata sedang beratraksi untuk acara pernikahan Siwen. Di sana acara pun berjalan lancar dan Jialan bertemu dengan tambatan hatinya. Sedangkan Kimi menjadi YouTuber pro player gaming. Dan film pun tamat. Dari keseluruhan ceritanya agak absurd. Jadi judulnya juga kayak kurang pas gitu. Tapi apalah Mimin, bikin film pun juga tak gampang. Mungkin siapa tahu Mimin berniat bikin film dan menjadikan para subscribernya menjadi aktornya. Bener gak? Dan judulnya Beranak Dalam Kubur. Yuk siapa yang mau jadi anaknya? Ajukan di komentar.